뭐지? 내가 가볼게. Pria ini bernama Kalpana. Dia sedang menikmati malamnya bersama Milanta di waduk Salmokji. Tapi saat Milanta pergi ambil minuman surga, Kalpanak malah melihat Milanta berjalan semakin jauh ke tengah waduk. Tapi saat dia mendekat, ternyata sosok yang di depannya bukanlah Milanta, melainkan hantu dengan wajah yang sangat menyeramkan. Milanta teriak apa yang sedang dia lakukan, tapi tiba-tiba 왜 이러는 거야, 아연아? 거기서 뭐해? 오빠! 장난치지 마! 아, 오빠! 한순이. di sisi lain, sebuah perusahaan GPS sedang melakukan pemetaan jalan di kawasan waduk Salmokji. Saat memeriksa hasil citra yang direkam, mereka malah menemukan sesuatu yang sangat aneh. Di pinggir air waduk itu, terlihat sebuah penampakan misterius. Melihat itu, pimpinan kena teguran dari pemerintah daerah karena warga setempat langsung heboh dan meresahkan. Pimpinan menugaskan Kyosik untuk mengambil ulang citra waduk Salmokji. Tapi sampai sekarang, Kyosik malah nggak ada kabar sama sekali. Karena waktunya semakin mepet, seorang wanita bernama Suin akhirnya mengajukan diri untuk pergi ke waduk Salmokji untuk mengambil ulang citra di tempat itu. 지자체가 고소했다고 당장 교체하래. 저희가 지금 알아보고 있는 여기까지 갱신을 해야 된다. 누가 갈래? 제가 갈게요. Tapi seorang pria bernama Kite malah mulai merasa khawatir. Tepat saat itu, seorang pria bernama Sungbin memperkenalkan pegawai baru bernama Sejung yang akan ikut dalam tugas kali ini. Selain itu, ada juga seorang kameramen bernama Kyungtae yang datang bersama adiknya yang bernama Yungjun. Dan setelah semuanya kenalan, perjalanan mereka ke waduk Salmokji akhirnya dimulai. 1팀에서 새로 구했습니다. 안녕하세요. 아, 로드캠 두 분도 제가 오는 길에 태웠어요. 안녕하세요. 드렸는데 와주셔서 감사해요. 송경태입니다. Di tengah perjalanan, Sejung mulai cerita kalau dia tahu tentang tempat itu. Karena selama ini dia sering membuat konten horor, dan Salmokji memang dikenal sebagai kawasan yang sangat angker. Menurut cerita, sudah sangat banyak orang yang hilang di tempat itu. Mendengar itu, Yungjun langsung bilang kalau dirinya adalah mantan tim khusus angkatan laut yang sangat terbiasa berurusan dengan air. Tak lama kemudian, mereka akhirnya sampai di Salmokji. Tapi saat baru tiba di sana, Sungbin malah nggak sengaja menabrak sebuah altar persembahan yang berada di kawasan itu. Akibat kejadian itu, datang seorang nenek yang langsung menegur mereka. Dia meminta batu-batu yang berserakan itu disusun kembali seperti semula dan menyuruh mereka memanjatkan doa. Mendengar itu, Yungjun yang seorang ateis pun merasa itu nggak masuk akal. Tapi Suin meminta mereka untuk tetap menghormatinya. Tapi saat Suin mulai menyusun batu-batu itu, tiba-tiba 찾는 얼굴이 있죠. bukannya langsung mengerjakan tugas, Sejung dan Sungbin malah sibuk menyiapkan perahu demi mencari bahan untuk channel horor milik Sejung. Sementara kakak beradik ini juga sama saja, mereka malah sibuk dengan alat pancing yang mereka bawa. Melihat itu, Suin pun mulai merasa kesal. 버튼을요? 금방 끝날 것 같아가지고. 떡밥이에요, 떡밥. Akhirnya, mereka pun langsung mengerjakan tugasnya. Tapi sayangnya, di kawasan itu sama sekali nggak ada sinyal. Dan tiba-tiba, Kyosik yang selama ini hilang, akhirnya muncul di hadapan mereka. Tanpa basa-basi, dia langsung menunjukkan cara mendapatkan sinyal. Tapi anehnya, satu-satunya cara untuk mendapatkan sinyal hanya dengan masuk ke dalam waduk itu. 안 잡히냐 이게? 몇 시간 날렸거든. 잡혀요?
됐다. 됐다. 연결됐는데? Setelah mendapatkan sinyal, Kyung-tae pun mulai jalan sambil merekam area sekitar. Su-in yang memantaunya malah melihat sosok hitam yang terekam kamera. Su-in yang penasaran pun tanya, apakah ada orang di sekitar tempat itu. Dia pun menyuruh Kyung-tae jalan mundur untuk memastikannya. 죄송합니다. 출발해 주세요. Tak lama kemudian, Su-in kembali melihat sosok aneh dan bertanya lagi, apakah ada seseorang di sekitar. Kyung-tae yang merasa kesal menjawab, kalau Su-in nggak percaya, bisa datang untuk melihatnya sendiri. Mendengar itu, Su-in langsung memintanya untuk kembali saja. Tapi Kyung-tae bodoh amat dan terus lanjut berjalan. Kejadian aneh pun mulai terjadi ketika Kyung-tae melihat pantulan dirinya sendiri yang terlihat diam di dasar waduk. Su-in yang memonitornya malah melihat sosok Kyung-tae berjalan ke arah kamera. Padahal sudah jelas kalau alat perekam ada di punggung pria itu. Melihat itu, dia pun langsung mengejar Kyung-tae untuk memastikan dia baik-baik saja. 어디 갔어? 형! Tapi untungnya, Kyung-tae masih selamat, hanya saja Yung-jun malah ketawa, karena itu hanya rambut palsu. Tapi Kyung-tae yakin kalau yang tadi dilihatnya bukanlah rambut palsu, tapi kepala seorang wanita. 일어나! Karena alat perekam rusak, Su-in menghubungi pimpinan agar mengirimkan alat perekam baru. Tapi masalahnya, Kyung-tae nggak mau melanjutkan pekerjaannya. Dia merasa lokasi ini sangat aneh dan membuatnya merasa ketakutan. Su-in bilang kalau perusahaan akan membayar 2 kali lipat jika Kyung-tae menyelesaikan pekerjaan ini. Tapi Kyung-tae nggak peduli dengan uang. 맞는 것 같기도 하고 모르겠네. 너 거기서 사람들 많이 실종된 거 알지? 일단 오늘은 철수하고 Masalah pun datang lagi. Kyo-sik bilang kalau alat remote kontrolnya ternyata hilang saat Kyung-tae jatuh ke dalam waduk. Mendengar itu, Su-in bilang akan mencarinya besok. Tapi Kyung-tae malah mengabaikan itu dan mengajak mereka untuk mencarinya. 얘기하고 있다가 내일 새벽에 해 뜨자마자 찍을 거야. 지금 다시 보내주시기로 했어요. 제대로 설명한 게 맞냐고요. Saat mereka mencarinya, Su-in pun tanya kenapa Kyo-sik nggak pernah ngasih kabar ke kantor. Tapi pria itu malah balik tanya tentang doa yang dipanjatkan Su-in di depan altar tadi. Setelah itu, Kyo-sik mulai tersenyum dan bilang kalau belum lama ini doanya akhirnya terkabul. 나중에 얘기해 준다니까? 그렇게 얘기하기 어려운 일이에요? Sudah 2 jam lamanya, mereka masih belum menemukan remote control yang hilang. Kyo-sik akhirnya mengajak Kyung-tae mencari alat itu lebih jauh lagi. Su-in pun mulai merasa khawatir karena sejak tadi nggak ada kabar sama sekali. Saat malam tiba, Yung-jun dan Sung-bin bermain lempar batu ke arah waduk. Se-jung sibuk merekam suasana sekitar, sementara Su-in menginjak sesuatu. 지금부터 이 모션 디텍터를 드디어 살목지에 밤이 찾아. 이게 되는 거야, 많은 거야. Ternyata ada beberapa rekaman saat Kyo-sik menyusun menara batu. Tapi Su-in nggak tahu di mana lokasi menara itu. Tiba-tiba Su-in menerima telepon dari Ki-tae yang mengabarkan bahwa Kyo-sik ditemukan sudah tak bernyawa di rumah sakit. Ki-tae sendiri masih tak percaya, tapi dia memastikannya sendiri kalau Kyo-sik memang sudah tiada. 어젯밤 병원에서 돌아가셨대. 지금도 같이 있어? 너 아까 교식 팀장이 왔다고 했지? Tak lama kemudian, batu yang mereka lempar seolah kembali lagi dan menghantam lampu sampai pecah. Ternyata itu adalah seekor burung, tapi Su-in masih merasa merinding karena kabar yang dia terima. Tak lama kemudian, mereka mendengar sesuatu.
Suara itu berasal dari alat di dalam tas Sejong. Dia sendiri heran kenapa alat itu bisa menyala sendiri. Alat itu adalah radio pemanggil ke dunia lain yang bisa menangkap frekuensi suara hantu. Ada suara yang tanya dari radio Sejong, sejak kapan mereka tiba di Waduk Salmokji. Sejong pun memulai percakapan dengan suara hantu itu. Tapi Yungjun yang penasaran merebut radio dan ingin bertanya langsung pada hantu yang selama ini tak pernah dia percayai. Suara dari radio itu bilang dirinya dihabisi akibat perbuatan mereka. Mendengar itu Yungjun pun tertawa, tapi Suin tiba-tiba mendengar bisikan. 여기 빠져 죽은 귀신이야? 새끼 쫄았네 이거. Sementara itu, Kyungtae tanya sama Kyosik, berapa lama lagi mereka harus berjalan, tapi Kyosik terus menyuruhnya berjalan ke depan. Saat Kyungtae berbalik, Kyosik tiba-tiba menghilang, dan tanpa disadari, dirinya sudah berada di Waduk Salmokji. 해도 다 졌는데 이씨. 더 가야 돼. 아니 어디까지 가야 되는 거야? 에? 뭐 하자는 거야 이씨. 팀장님? Di sisi lain, Sejong dan Sungbin melihat Kyosik sedang menyusun menara batu sendirian. Mereka merasa aneh karena sebelumnya menara itu bukan berada di tempat itu. Sungbin pun tanya di mana Kyungtae. Sementara Suin mencari ke arah yang berbeda. Tapi sejak tadi, dia terus merasa nggak nyaman berada di sekitar waduk itu. Tapi tiba-tiba melihat kakaknya tak bernyawa, Yungjun pun menangis histeris. Tapi tak lama kemudian, Sungbin dan Sejong lari ke arah mereka dengan wajah ketakutan, sambil berteriak kalau mereka harus pergi dari tempat itu sekarang juga. Kita masih berusaha mencari jalan menuju Waduk Salmokji. Di sana, dia melihat sebuah rumah dan memutuskan untuk mampir menanyakan arah. Tapi dia melihat seorang wanita tua terlempar keluar dari dalam rumah sampai terluka. Melihat itu, kita pun langsung menghampirinya. 길을 좀 여쭙고 싶어서. Tak lama kemudian, wanita tua itu mulai cerita. Dulu, putrinya pernah jatuh di Waduk Salmokji. Saat itu dia berpikir kalau dirinya nggak akan pernah melihat putrinya lagi. Tapi ternyata sekarang putrinya masih berada di sana. Setelah cerita, wanita tua itu mulai tanya, apa tujuan kita datang ke rumahnya? Kita langsung menjelaskan kalau dia cuma ingin menanyakan arah menuju Waduk Salmokji. 길을 좀 여쭙고 싶어서요. Yungjun kemudian menutupi tubuh kakaknya dengan jaket miliknya. Dia langsung tanya, di mana Sungbin terakhir kali melihat Kyosik. 아니 시간에 돌탑을 쳐 쌓고 있는 게 말이 돼? 어디야? 빨리 말해. 일단 경찰에 Suin coba menenangkannya dan menyarankan agar mereka melapor ke polisi karena belum tentu Kyosik adalah pelakunya. Tapi Yungjun tetap menolak saran itu. Suin pun jelasin kalau kita mengabarkan bahwa Kyosik ternyata sudah meninggal di rumah sakit. Jadi, semua kejadian yang dialami ini sangat tidak wajar. Tapi Yungjun tetap nggak percaya karena baru saja mereka masih melihat dan bicara langsung sama Kyosik. Kalaupun pria itu benar-benar hantu, Yungjun tetap nggak mengerti kenapa sosok itu mau menghabisi kakaknya. Mendengar itu, Sejong akhirnya mulai bicara. Menurutnya, siapapun yang masuk ke dalam air waduk, maka hantu yang berada di tempat itu akan terikat padanya. Di antara mereka semua, cuma Kyungtae yang pernah menyentuh air waduk itu. Tapi tiba-tiba, Kyosik muncul di hadapan mereka. 처음 볼 우리 형을 왜 죽이는데? 물귀신은 지방령 같은 거잖아요. Yungjun langsung mengejarnya, tapi pria itu menghilang karena larinya sangat cepat. Tapi Kyosik terlihat lagi, kali ini dia berjalan ke arah waduk. Melihat itu,
Yungjun terus mengejarnya. Suin dan yang lain pun langsung berusaha menghentikannya. Tapi dia pun bodoh amat, yang ada dia terus mengejar sosok itu sampai masuk ke dalam air. Dan akhirnya dia pun habis. 가면 안 돼요. Suin langsung mengajak mereka kabur secepat mungkin menuju mobil mereka. Tapi waktu itu Sejong sempat melihat sesuatu yang aneh. Menara batu yang tadi mereka lihat ternyata sudah nggak ada di sana. Tapi Suin langsung menariknya masuk ke dalam mobil. 돌탑이 없어. 가자. Mereka pun langsung meninggalkan kawasan waduk. Tapi Sungbin mulai merasa heran karena mereka terus kembali ke tempat yang sama. Suin pun menyuruhnya mencoba sekali lagi. Tapi yang terjadi malah semakin aneh. Saat melihat GPS, alat itu justru menyuruh mereka putar balik. Melihat itu, Sungbin langsung mematikan GPS itu. Tapi meskipun GPS itu sudah dimatikan, mereka tetap kembali ke tempat itu juga. Dan tiba-tiba, Kite muncul dan langsung menyuruh mereka menghentikan mobilnya. Kite cerita kalau mobilnya sendiri pun hampir masuk ke dalam air. Mendengar cerita itu, Sejong langsung sadar kalau mereka memang gak akan bisa keluar dari sana. Kite juga tanya, apa mereka pernah bertemu wanita tua yang memberi batu? Karena wanita itu bilang sama Kite kalau gak ada satupun yang bisa keluar hidup-hidup dari tempat itu. Wanita tua itu juga bilang kalau ada sesuatu yang diinginkan, cukup susun batu dan membuat permohonan. Mendengar itu, Suin pun mulai tanya satu persatu tentang permohonan mereka di depan altar sebelumnya. Sungbin bilang kalau dirinya cuma meminta kekayaan, sementara Sejong sama sekali nggak ada permohonan. Sementara Suin mengaku kalau permohonannya sudah terkabul. Dia cuma ingin bertemu dengan Kyoshik dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Dari sini, Suin yakin kalau wanita itu memohon siapapun yang datang untuk menyusun batu demi bisa terus lihat putrinya. Dan tumpukan batu itulah yang jadi biang penyebabnya. Dia juga yakin kalau Kyoshik meninggal di rumah sakit, berarti dia pernah berhasil keluar dari sana dan menghancurkan batunya. Jadi satu-satunya jalan adalah cari batu yang mereka lihat saat bertemu Kyoshik. Setelah itu, Suin dan Kite pergi ke mobil untuk ambil minum. Melihat itu, Sejong langsung ngomong jujur. Sebenarnya dia membuat permohonan agar bisa melihat hantu. Jadi dia merasa semua orang dihabisi karena dirinya. Mendengar itu, Sungbin langsung mengajaknya kabur berdua. Menurutnya, Suin lah yang membawa semua orang ke tempat ini. Dan dia yakin kalau Suin adalah hantu. Lagi pula Suin yang meminta mereka untuk tetap lanjut kerja sambil nunggu alat baru tiba. Dan Suin pula yang menemukan jasad Kyungtae. 눈치챌 거야. 기태 PD님은 Akhirnya, mereka pun kabur dari sana. Tapi Suin melihat mereka dan langsung mengejarnya. Di dalam mobil, Sejong yang sebenarnya enggan meninggalkan Suin. Dia berjanji akan mencari bantuan setelah berhasil keluar dari sana. Tapi, tiba-tiba mereka pun terus melaju kencang, sampai akhirnya keluar dari kawasan waduk. Sungbin pun merasa lega, karena akhirnya mereka menemukan jalan beraspal. Itu artinya, kawasan kota sudah nggak jauh lagi. Tiba-tiba, ada yang mengetuk pintu. Ternyata, itu adalah polisi. Dia membutuhkan kabel jumper aki karena mobilnya mogok. Dengan senang hati, Sungbin membantunya. Sementara polisi satunya meminta keterangan ke Sejong. Setelah semua dijawab, Sejong merasa ada yang aneh. Karena semua pertanyaan itu sama persis dengan pertanyaan hantu yang bicara di radio. 감사합니다. 대로 금방 가볼 테니까 너무 걱정하지 마세요. 6명? Sementara Sungbin berhasil memasang kabel jumper, tapi ternyata 걸렸다.
Suin masih berusaha mencari lokasi batu itu, tapi tak lama kemudian, Sejong menghubunginya dan meminta pertolongan. 세정씨 어딨어? 세정씨! Setelah mereka semua mati, Kite mengajak Suin naik ke perahu untuk mencari menara batu itu. Mereka pun mulai menyusuri waduk menggunakan perahu. Tapi tak lama kemudian, Suin mulai merasa ada sesuatu yang aneh. 저기 떴잖아. 근데 원래 살목지 담당이 Suin akhirnya sadar, sosok yang berada di hadapannya ternyata bukan Kite, melainkan Kyo-sik. Setelah itu, Kyo-sik mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Dia bilang kalau dirinya sempat berjuang selama 10 menit di dalam air. Hari itu, dia menerima telepon dan ditugaskan datang ke Waduk Salmokji. Tapi dia juga tahu kalau tugas itu sebenarnya bukan untuk dirinya, karena tugas itu awalnya diberikan kepada Suin. Menurut Kyo-sik, Suin sudah tahu bahaya yang ada di tempat itu. Karena itulah, dia sengaja mengirim dirinya sebagai pengganti. Tepat saat itu, Suin mendengar suara Kite dari arah daratan. 기태도 부르자. 너 하나 Suin langsung berusaha meraih dayung, tapi ada yang menariknya dari dalam air. Tanpa pikir panjang, Kite langsung terjun ke waduk untuk menyelamatkannya. Tapi saat berhasil mendekati perahu, Suin ternyata sudah nggak ada di sana. Kite pun memberanikan diri menyelam ke dasar waduk untuk mencarinya. Setelah berhasil ke daratan, dia menemukan menara batu yang selama ini dia cari. Melihat itu, Suin langsung menarik tali sekuat tenaga sampai mangkuk yang berisi beras tumpah ke tanah. Tak lama kemudian, Kite pun datang dan langsung memeluknya. Dia bilang kalau semua ini telah berakhir. Keesokan harinya, Kite kembali ke kantor dan menemui direkturnya. Saat itu, dia mendapatkan kabar yang membuatnya langsung terdiam. Menurut hasil penyelidikan, jasad Kyo-sik ternyata ditemukan di Waduk Salmokji pada hari yang sama saat dirinya dibawa ke rumah sakit. Itu artinya, Kyo-sik sebenarnya nggak pernah keluar hidup-hidup dari tempat itu. Tak lama kemudian, kita melihat Suin sedang membuat kopi. Suin pun membuatkan satu cangkir untuknya. Tapi sejak tadi, kita masih terus memikirkan satu hal. Kalau Kyo-sik berhasil menghancurkan menara batu itu, kenapa dirinya tetap mati? Tapi tiba-tiba, kita melihat genangan air di lantai. Dan pada saat yang sama, terdengar suara Suin yang bilang kalau seharusnya mereka nggak pernah datang ke tempat itu. Dan akhirnya, film pun berakhir. Ending film ini sebenarnya ngasih petunjuk kalau Suin dan Kite belum benar-benar bebas dari Waduk Salmokji. Mereka memang berhasil menghancurkan menara batu dan keluar dari kawasan waduk. Tapi twist terakhir mengungkap kalau Kyo-sik ternyata tidak pernah keluar hidup-hidup dari sana. Yang berarti banyak hal yang mereka percayai selama ini bisa jadi hanyalah tipuan hantu. Kemunculan genangan air di kantor dan ucapan Suin di akhir film juga menjadi tanda kalau kutukan Salmokji kemungkinan masih mengikuti mereka.